perkenalkan, nama saya Firlin Berlin Chandra. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat trigger pada database MySQL. Oke, kita langsung membuka dengan aplikasi exam. Kita start bagian Apache dan MySQL. Lalu kita buka di bagian admin. Di sini terlihat untuk database yang sudah pernah kita buat. Saya akan membuat database dengan nama database hotel. Saya menggunakan query untuk membuat tabel-tabelnya. Pertama kita akan buat 3 tabel, yaitu yang tabel pertama, kita akan mulai dengan tabel kamar hotel. Untuk query-nya sudah saya siapkan dari Notepad. Tabel kamar hotel terdiri dengan ID kamar dengan tipe data integer, nama kamar dengan tipe data varchar, tipe kamar varchar, harga dengan tipe data desimal, stok kamar integer, dan primary key-nya adalah ID kamar. Di sini terlihat untuk kamar hotel ini mempunyai primary key ID kamar. Tabel kedua, kita lanjut dengan tabel transaksi hotel. Lanjut dengan bagian tabel transaksi hotel menggunakan SQL. Kita paste di bagian SQL untuk database hotel. Di sini untuk check-in sama check-out-nya menggunakan tipe data date. Dan di sini mempunyai foreign key dengan nama ID kamar yang ada di tabel kamar hotel sebagai foreign key. Ini untuk struktur dari hasil dengan saya. Yang ketiga, kita akan membuat tabel kamar hotel log sebagai laporan. Di sini untuk waktu kita menggunakan date time dan primary key-nya adalah ID log. Ini untuk tampilan kamar hotel log strukturnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan trigger. Semisalnya, apa yang bisa kita lakukan dalam tabel kamar hotel ini? Misal dalam tabel kamar hotel terjadi perubahan atau edit, penambahan data, bahkan menghapus, dan keterangannya, historinya ada di dalam kamar hotel log. Jadi kita bisa tahu kapan di inputnya. Caranya adalah dengan perintah create trigger untuk pembuatan trigger yang sederhana untuk input data kamar hotel. Ini trigger pertama yang sudah saya sediakan. Ini untuk menambah data kamar hotel. Kita bisa lihat di triggernya nanti akan muncul after insert kamar untuk triggers. Misalnya kita mau tambahkan data kamar hotel, insert dan isikan data. Misalnya melati, tipe kamar suite dengan harga
700.000. Stok kamarnya adalah 10. Oke, sudah kita tambahkan datanya dan kita akan melihat di sini untuk kamar hotel datanya sudah masuk. Melati dengan tipe kamar suite harga 700.000 dengan stok kamar 10. Dia akan masuk catatannya kepada kamar hotel dengan keterangan tambah data. Waktu 2025 bulan 11 tanggal 11 jam 17:42:43. Selanjutnya kita akan membuat trigger untuk update data. Trigger untuk update data kita akan lanjutkan. Dan saya akan menjelaskan dulu bagian dari measure itu untuk memberitahukan kepada MySQL jika misalnya nanti ada tanda titik koma di dalam trigger itu bukan penutup dari query. Misalnya kita mau membuat beberapa kejadian dalam trigger itu dengan tanda titik koma, jangan dibaca sebagai penutup. Nah, selanjutnya bagian for each row begin. Ini adalah setiap after insert on, maka kita mengeksekusi query insert info ke dalam tabel kamar hotel. Untuk bagian after ini adalah timing atau waktu. Artinya jika terjadi event insert, maka query di bawah insert into tabel kamar hotel dilakukan setelah insert. Itu terjadi ke dalam tabel kamar hotel. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk triggernya di bagian untuk ini. Kita langsung go saja. Misalnya kita mau mengedit data, ini untuk edit data ya. Edit data, misalnya tadi salah harga, seharusnya harga kamar suite adalah 800.000. Kita klik go, data berhasil diedit. Kamar hotel log memiliki data juga, laporan edit data dengan perubahan harga 800.000. Kita lanjut ke trigger selanjutnya, yaitu trigger untuk delete pada tabel kamar hotel. Kita langsung saja go. Misalnya kita akan mendelete tabel ini, kita akan mendelete data ini, delete. Kamar hotel log juga mempunyai catatan yang sama bahwa data telah dihapus. Untuk trigger di bagian kamar hotel sudah selesai. 3 trigger yang saya tambahkan yaitu insert, update, dan delete. Selanjutnya kita akan tambahkan trigger untuk transaksi hotel dengan yang sama, insert, update, dan delete juga. Yang pertama adalah insert. Kita langsung saja. Dan semisalnya kita mau ngetes transaksi hotel ini. Di sini kita harus tambahkan dulu data pertama dari kamar hotel dengan nama anggrek, tipe kamar reguler, harga 500.000. Stok kamar adalah 15.
Dan transaksi hotelnya kita akan lanjutkan. Di bagian transaksi kita insert, masukkan data, jumlah kamar yang dipesan 1, totalnya adalah 500.000. Tanggal check-in-nya misalkan tanggal 9, dan tanggal check-out-nya adalah tanggal 10. Oke. Di sini telah masuk. Untuk data yang kita masukkan tadi adalah stok kamar 15, dan kita ubah dia langsung ke data edit karena kita insert pembelian kamar transaksi untuk 1 kamar, jadi stok kamar sisa 14. Selanjutnya kita akan masuk ke trigger update. Kita misalnya mau edit, kita salah memasukkan stok kamar, salah memasukkan jumlah kamar yang dibeli, sebenarnya ada 2, jadi harganya adalah 1 juta. Oke, sudah masuk, dan otomatis di sini stok kamar akan berkurang menjadi 13 karena yang dibeli kamar adalah 2 dipesan. Untuk yang terakhir adalah trigger untuk delete pada tabel transaksi hotel. Ya. Kita akan lanjut dengan delete di sini. Kita akan delete data. Oke. Dan masuk untuk kamar hotel log, dia kembali kepada 15 karena sebenarnya data yang itu sudah kita hapus. Untuk tampilan dari triggernya adalah seperti ini. Ya. Ini untuk kamar hotel, delete kamar hotel, delete transaksi, insert kamar, insert transaksi, update kamar, dan update transaksi hotel. Ada 6 trigger di sini yang saya buat. Oke, itu sekian dari video trigger saya. Penjelasan tentang cara membuat trigger. Video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat commit dan rollback pada database hotel yang telah saya buat triggernya. Kita akan mencoba untuk membuat transaksi dalam database MySQL. Kita coba membuat transaksinya secara bertahap. Kita akan memahami dulu bagaimana terkait perintah commit dan rollback. Jadi kita bisa mengetahui apa dapat dilakukan commit dan apa yang dapat dilakukan oleh rollback di dalam transaksi. Kita bisa melakukan perintah untuk start transaction dan diakhiri dengan commit. Kemudian masukkan query-query yang kita bisa eksekusi. Misalkan sudah ada data yang saya siapkan di sini. Di sini ada 3 data untuk start transaction dan commit. Kita akan masukkan ke database hotel dengan langsung ke SQL. Kita masukkan. Di sini berhasil semuanya. Kita lihat di kamar hotel. Data sudah masuk. Kamar Obelisk, Cempaka, dan Lavender. Sekarang kita akan melakukan rollback. Tetap mulai dengan start transaction. Setelah kita menginputkan data, kita akan melihat tampilan data di kamar hotel bagaimana. Setelah itu kita delete data ini, kedua data yang telah di-input. Habis itu lihat di bagian kembali yang bagian kamar hotel, tampilan kamar hotel, dan melakukan rollback. Untuk data di sini, setiap baris yang kita scroll ke bawah ini, semuanya jalan. Dari start transaction, kemudian insert data, sampai
dengan rollback. Kita mengambil contoh yang sama, tapi untuk akhirannya bukan lagi commit, melainkan rollback. Dan kita menambahkan dua data di sini. Dua data yaitu Torotsi dan Lambuyan. Tetapi kita hapus produknya semua dengan delete from kamar hotel. Lalu select from kamar hotel, dan terakhir adalah rollback. Sementara rollback ini walaupun di awal kita sudah menghapus, pada kenyataannya dia akan dikembalikan atau di cancel semua yang ada dalam transaksi ini. Dia hanya men-cancel saja. Jadi fungsi rollback ini adalah mengembalikan situasi data sebelum query-query yang ada dalam transaksi itu dilakukan. Meski kita sudah mencoba untuk menghapus, pada akhirnya posisinya akan dikembalikan karena perintah rollback. Dan coba kita cek di tabel kamar hotel. Di sini sudah tidak ada data tersebut, data yang kita input tadi, dua data, karena sudah dianulir oleh perintah rollback. Maka dikembalikan posisi datanya. Kita akan buat storage dengan prosedur baru dalam database hotel. Dengan yaitu prosedur pertama yaitu dengan namanya tambah data. Yang pertama, tambah data untuk nama prosedurnya, integer untuk tipe datanya. Untuk harga, kita masukkan dari store produk prosedur. Jika tidak ada yang salah dari query yang kita inputkan, kita bisa mendeteksi apakah ada error atau warning. Oke, kita lanjut jalankan eksekusi query-nya. Berhasil, kita bisa refresh langsung untuk memunculkan prosedurnya. Muncul prosedur tambah data, tapi data yang kita input tadi belum masuk. Bagaimana cara memunculkannya? Kita bisa pakai dengan cara memanggil prosedur biasa dengan perintah call. Di dalam hotel, kita buka SQL, call, kita bisa masukkan di sini untuk harga semisalnya 500.000. Maaf, ini untuk misalnya 500 saja. Oke, untuk harganya berubah menjadi 500 di sini untuk kamar Greg Suite dan Mawar Deluxe. Dan datanya masuk dari dua prosedur yang tadi satu prosedur yang saya buat dengan isian dua data di dalamnya. Dan bisa kita lihat juga di kamar hotel telah masuk datanya juga. Dan selanjutnya kita akan buat prosedur untuk perintah dengan misalkan ada error, maka dia akan langsung ke rollback. Bagaimana contohnya? Misalnya di sini kita tambahkan datanya. Di sini untuk stok kamar sebenarnya dengan tipe data integer, tapi di sini saya mengisikan dengan tipe data Fajar atau string dengan tipe koma di atas. Query-nya berjalan. Kemudian kita coba panggil data, yaitu dengan cara call. Berjalan juga, sintaknya berjalan, berhasil, karena tidak ada masalah dengan call dan parameternya. Hanya saja barang yang kita insert tadi, kamar yang kita insert tadi tidak masuk.
walaupun kita sudah panggil dengan cara call. Kita coba lihat di kamar hotel, untuk datanya tidak masuk. Data yang saya isikan adalah data matahari dan tulip. Dan coba kita tes untuk data ini. Kenapa tidak masuk? Karena data untuk ini salah. Kita coba mengetesnya dengan di kamar hotel, bagian SQL, kita tambahkan data yang tadi, hasilnya akan error. Selanjutnya kita akan membuat transaksi dengan nama save point dengan contoh yang kita akan buat sebentar ini. Save point, jika kita lihat contoh yang kita buat dari query tadi, yang sebelumnya insert pertama itu sebenarnya benar, karena yang salah hanya insert kedua saja. Di sini kita buatkan save point. Save point artinya kita buat titik tertentu di mana jika query tidak ada error sampai di titik itu, maka kita anggap query yang sebelumnya save point itu aman. Kita akan lanjut saja. Oke. Prosedur yang terakhir untuk save point. Oke. Dengan di sini untuk data yang pertama itu benar dan data kedua itu salah karena kita menggunakan tipe seperti mengisikan tipe data dengan string. Kita coba jalankan, lalu kita call. Dan di sini yang masuk hanya kamar Seruni, karena data kedua itu salah. Data kedua kamar Kamboja itu tidak masuk karena ada pada stok kamar dengan cara memasukkan string, bukan dengan tipe data integer. Jadi transaksi tidak menginstal semua query, tapi dia menginstal hanya query yang salah saja. Kapan kita menggunakan save point, kapan kita menggunakan terus selesai seperti contoh ini, kembali tergantung dari kasusnya. Jadi ini saja untuk cara membuat commit dan rollback beserta save point. Sekian dan terima kasih.